Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Asrini Harahap, NPM 23082600187. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan mind mapping saya pada blok endokrin, metabolisme, dan nutrisi yang berjudul Goiter Endemis. Nah, pertama saya akan menjelaskan definisi terlebih dahulu, yang dimana definisi dari goiter adalah pembesaran kelenjar tiroid yang terletak di bagian depan leher. Kelenjar tiroid berfungsi untuk memproduksi hormon tiroid yang penting bagi metabolisme tubuh. Kemudian, definisi dari goiter endemis itu sendiri adalah kondisi goiter yang terjadi pada wilayah geografis tertentu, di mana banyak individu di daerah tersebut mengalami kekurangan yodium. Yodium itu adalah komponen utama dalam sintesis hormon tiroid. Ketika kekurangan yodium dapat menghambat pembentukan hormon tiroid yang menyebabkan kelenjar tiroid membesar untuk mencoba meningkatkan produksi hormon. Kemudian faktor penyebab goiter endemis adalah kekurangan yodium dalam makanan. Kemudian biasanya ditemukan di daerah yang jauh dari laut karena yodium banyak ditemukan pada garam laut dan produk laut lainnya. Selanjutnya yaitu epidemiologi goiter endemis. Berdasarkan prevalensi global, yaitu WHO memperkirakan lebih dari 2 miliaran orang di dunia tinggal di wilayah yang kekurangan yodium. Di wilayah ini, goiter endemis menjadi salah satu masalah kesehatan yang signifikan. Kemudian, goiter endemis di Indonesia, pada beberapa daerah di Indonesia, khususnya daerah pegunungan, dataran tinggi yang jauh dari laut seperti daerah Papua, Sulawesi Tengah, dan Jawa Barat, menunjukkan prevalensi goiter endemis yang lebih tinggi. Kemudian faktor geografis, tanah di daerah dataran tinggi umumnya kekurangan yodium karena yodium tidak terlarut dalam air tanah. Wilayah ini memiliki tingkat konsumsi makanan yang rendah yodium. Kemudian etiologi atau penyebab goiter endemis. Yang pertama yaitu karena kekurangan yodium. Ini adalah penyebab utama goiter endemis. Yodium diperlukan oleh tubuh untuk memproduksi hormon tiroid seperti T3 dan T4. Kekurangan yodium menyebabkan tiroid memproduksi hormon yang tidak cukup, sehingga kelenjar tiroid membesar dan berusaha untuk mengkompensasi kekurangan tersebut. Kemudian, akibat faktor lain, selain dari kekurangan yodium, defisiensi nutrisi lain seperti selenium dan zinc juga dapat berkontribusi pada pembesaran kelenjar tiroid. Kemudian bisa terjadi karena faktor genetik, dan yang terakhir bisa terjadi karena polusi lingkungan seperti konsumsi air yang terkontaminasi oleh bahan-bahan kimia. Kemudian patogenesis dari goiter endemis. Kekurangan yodium mengarah kepada penurunan produksi hormon tiroid seperti T3 dan T4. Ketika asupan yodium rendah, kelenjar tiroid mengeluarkan lebih banyak hormon perangsang tiroid seperti TSH untuk merangsang kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid. Proses ini menyebabkan hipertrofi atau pembesaran kelenjar tiroid. Jika sudah kekurangan yodium berlangsung lama, kelenjar tiroid bisa menjadi besar dan membentuk goiter. Selanjutnya, manifestasi klinis atau tanda dan gejala goiter endemis. Yang pertama yaitu pembesaran kelenjar tiroid. Goiter endemis dapat dilihat atau diraba sebagai pembesaran di bagian depan leher. Pembesaran ini bisa kecil, bisa besar, dan dalam kasus tertentu dapat mengganggu pernapasan atau menelan makanan.
Kemudian gejala hipotiroidisme. Jika kekurangan hormon tiroid parah atau hipotiroidisme, gejalanya itu meliputi kelelahan, kenaikan berat badan, kulit kering, rambut rontok, gangguan pencernaan seperti sembelit. Kadang-kadang jika kelenjar tiroid terlalu aktif, bisa menyebabkan gejala seperti penurunan berat badan, peningkatan detak jantung dan kecemasan, kemudian insomnia. Selanjutnya yaitu diagnosis goiter endemis atau cara mendiagnosa pada penyakit goiter endemis. Yang pertama dilakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan pertama yang dilakukan adalah palpasi untuk merasakan adanya pembesaran pada kelenjar tiroid di leher. Pembesaran ini bervariasi mulai dari kecil yang sulit dilihat hingga yang besar. Kemudian dilakukan tes laboratorium, itu seperti tes T3, T4, dan TSH. Pemeriksaan kadar hormon tiroid untuk mengetahui apakah tubuh mengalami hipotiroidisme atau hipertiroidisme. Untuk mengetahui yaitu hipotiroidisme atau hipertiroidisme dilihat dari kadar TSH, T3, dan T4-nya. Untuk hipotiroidisme, TSH-nya tinggi, T3 dan T4-nya rendah. Sedangkan untuk hipertiroidisme, TSH-nya rendah, T3 dan T4-nya tinggi. Kemudian dilakukan tes yodium urin, yaitu pengukuran kadar yodium dalam urin dapat digunakan untuk mengetahui apakah seseorang berada dalam keadaan defisiensi yodium. Kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut dilakukanlah pemeriksaan pencitraan seperti USG atau ultrasonografi tiroid, digunakan untuk mengevaluasi ukuran kelenjar tiroid dan menentukan apakah ada nodul atau pembesaran yang mencurigakan. Kemudian yang terakhir yaitu membahas tentang tata laksana atau cara pengobatan pada goiter endemis. Yaitu pertama, pemberian suplemen yodium. Salah satu cara utama untuk mengatasi goiter endemis adalah dengan meningkatkan asupan yodium. Salah satunya adalah dengan menggunakan garam beriodium dalam diet sehari-hari. Garam beriodium telah terbukti efektif menurunkan angka kejadian goiter di banyak negara. Kemudian, pengobatan medis. Hipotiroidisme akibat goiter endemis dapat diatasi dengan pemberian hormon tiroid sintetis seperti levotiroxin. Jika ada hipertiroidisme atau misalnya pada penyakit Graves' disease, obat antitiroid seperti metimazol dapat digunakan atau terapi radioiodin tergantung pada jenis goiternya. Kemudian tata laksana terakhir yaitu dengan tindakan bedah. Pada kasus goiter yang sangat besar yang menyebabkan kesulitan bernapas atau menelan, operasi tiroid atau tiroidektomi bisa menjadi pilihan. Nah, berikut adalah referensi yang saya dapatkan untuk menyusun mind mapping saya ini. Sekian dari presentasi saya atau penjelasan dari mind mapping saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.